Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Cecep Muhammad Yasin. Ya, insya Allah saya Cecep Muhammad Yasin berusaha untuk mengedukasi saudara-saudaraku sahabat Cecep Muhammad Yasin. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kecurangan yang disampaikan oleh Bapak SBY. Ini ada videonya yang tadi sebelumnya sudah diputar diputar ya sebelumnya, bahwa dalam pokok video itu menyebutkan bahwa mengatakan Bapak Prabowo ya, Bapak Prabowo menyampaikan bahwa bohong, curang, korupsi sudah jadi budaya. Bohong, curang, korupsi itu sudah jadi budaya. Nah, kita berbicara masalah curang, saudaraku. Yang repot ini di Indonesia ini ya, budaya curang ini yang repot di Indonesia. Maksudnya? Iya, bohong, curang, korupsi ini jadi budaya sudah. Modus-modus kecurangan yang Anda alami apa? Paling penting ya, yang paling berbahaya adalah daftar pemilih tetap. Jadi esensi dari demokrasi adalah pemilihan umum. Esensi dari pemilihan umum adalah pemilihan itu sendiri. Esensi dari pemilihan itu adalah daftar pemilih. Jadi daftar pemilih kalau terdiri dari nama-nama yang palsu, ya, bahwa orang namanya di situ tapi orang yang nggak ada. Jadi ini adalah kecurangan. Terus terang, kalau kita berbicara masalah curang, ini yang harus kita waspadai, saudaraku. Mantan presiden, bapak kita semua, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sudah memberikan warning, memberikan sinyal. Beliau terpaksa harus turun gunung karena ada kecurangan-kecurangan yang patut diduga akan dilakukan di tahun 2024. Saya menyampaikan indikasi kecurangan itu adalah salah satunya. Menurut saya kembali lagi, menurut saya, penafsiran saya, penglihatan saya, yang jelas-jelas adalah adanya oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian diangkatnya PLT pelaksana tugas kepala daerah, dalam hal ini gubernur, yang dijabat oleh jenderal atau tentara aktif atau polisi aktif. Ini adalah indikasi menurut saya kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Nah, kecurangan-kecurangan lainnya masih ada, saudaraku. Saya yakin ini. Ya, sejujurnya demokrasi kita sudah sedemikian rasanya parah ya. Aparat penegak hukum kita juga, mohon maaf saja, peristiwa Sambo membuka mata kita bahwa jaringan atau mafia penegak hukum itu bisa merekayasa sedemikian rupa. Kita tidak bisa membayangkan sosok yang diberi amanah, mereka yang diberi amanah bisa berkumpul melakukan konspirasi hampir sampai 100 orang menutupi kejahatan yang nyata. Kejahatan itu harusnya dibongkar. Saya tidak bisa membayangkan kejahatan yang dibongkar yang jelas-jelas pembunuhan ditutupi sedemikian rupa, dari pangkat jenderal sampai pangkat bintara. Ini sangat menyakitkan dan ini sangat memprihatinkan. Dan yang terakhir kita dengar kemarin, hakim, kita melihat sendiri hakim Mahkamah Agung ditangkap OTT KPK. Ini adalah wajah buruk di negara penegakan hukum dan wajah buruk penegak hukum di Indonesia. Sebelumnya ada jaksa Pinangki, itu yang mau tidak diakui, membuat kita semakin was-was. Apa yang diomongkan Pak SBY itu benarkah? Tapi ternyata setelah saya lakukan, kita dengan tim itu melihat yang sebenarnya bagaimana sih ucapan dari Pak SBY. Ternyata Pak Prabowo Subianto sebelumnya sebagai salah satu
peserta daripada demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini kalau dibilang pelaku sejarah demokrasi di Indonesia. Beliau adalah sekarang ini Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Gerindra. Ya jujur saja, memang kita tidak bisa memprediksi. Saya secara pribadi terhadap Pak Prabowo itu merasa ditinggalkan setelah saya dan teman-teman bahu-membahu di dalam rangkaian kegiatan pemenangan beliau di 2019. Tapi nggak apa-apa lah, itu hak beliau, saya tidak bisa ngomong. Tapi ya kemungkinan dengan berat hati kami tidak akan mendukung beliau. Tapi ini ada ucapan beliau yang harus kita hubungkan dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang di-warningkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berhubungan dengan demokrasi kita. Jahat memang, yaitu beliau Bapak Prabowo Subianto menyatakan dengan jelas bahwa negara ini adalah negara demokrasi kita itu penuh dengan kebohongan. Ya, demokrasi kita diselimuti dengan kecurangan dan demokrasi kita diliputi dengan dalam pokok adalah adanya korupsi. Ini tidak bisa kita biarkan. Maka saya berbicara hari ini, saya membayangkan hari ini rasanya berita-berita yang berhubungan dengan Bapak Anies Baswedan nanti akan ada penjegalan. Salah satu penjegalan yang patut kita waspadai kepada Bapak Anies Baswedan adalah penjegalan di mana beliau atas kecurangan-kecurangan itu nantinya berdampak dan sengaja dilakukan terhadap sosok Bapak Anies Baswedan yang jujur saja saya tidak melihat saat ini figur yang bisa menjadi pintu untuk membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Mau diakui, Indonesia saat ini sungguh terpuruk dan dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan.